Pemusatan latihan timnas Indonesia U17 lanjut digeber menjelang tampil di laga kedua melawan timnas Uzbekistan di Piala Kemerdekaan. Ramai soal media Malaysia yang sindir sosok Sandy Walsh yang saat ini pindah ke klub Liga Thailand. Timnas Indonesia U17 kini wajib menang di laga kedua untuk menjaga asa juara di Piala Kemerdekaan. Terus ramai soal timnas Indonesia yang diminta harus membayar royalti setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sosok Rizky Ridho kini kembali dinilai layak untuk mentas di Bundesliga oleh Kevin Dix. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Media Malaysia yaitu Pala Tahu Bola kini tengah menyindir pemain timnas Indonesia, yaitu Sandy Walsh yang pindah ke Buriram United di bursa transfer musim panas ini, di mana media Malaysia tersebut dengan PD menyebutkan bahwa level Sandy Walsh masih di bawah bek timnas Malaysia yang pindah dari Buriram United ke Cerezo Osaka pada bursa transfer musim panas ini, yaitu Dion Kuls. Sandy Walsh tidak memiliki kualitas seperti Dion Kuls, tulis media Malaysia itu di akun Instagramnya. Buriram United merindukan kualitas Dion Kuls yang pindah ke Cerezo Osaka. Robert Bauer sejatinya sudah didatangkan, namun Sandy Walsh yang gagal bersama Yokohama F. Marinos akan mencoba menggantikan posisi peninggalan Dion Kuls di Liga Thailand lanjut. Media yang bernama Pala Tahu Bola itu dengan PD-nya. Ya, klub Sandy Walsh sendiri yaitu Yokohama F. Marinos diketahui juga telah mengonfirmasi soal kepindahan Sandy Walsh, di mana Yokohama mengumumkannya pada Kamis siang tadi. Yokohama mengungkapkan bahwa Sandy Walsh sedang menyelesaikan proses bergabung dengan klub lain lewat mekanisme transfer. Namun Yokohama tidak menyebutkan tim mana yang dituju oleh Sandy Walsh. Akan tetapi, nama fullback timnas Indonesia itu telah tertera dalam skuad Buriram United di Thailand. Dengan berat hati, kami sampaikan bahwa Sandy Walsh akan meninggalkan tim untuk menyelesaikan prosedur dan persiapan transfer yang diperlukan, ujar Yokohama F. Marinos. Kami akan memberitahu Anda tentang rencana selanjutnya setelah keputusan resmi dibuat jelas klub tersebut. Ya, dalam hal ini, kepergian pemain timnas Malaysia itu pun langsung disebut digantikan oleh Sandy Walsh. Buriram United membuat kesepakatan mengejutkan sebelum musim bergulir. Mereka mendapatkan pemain Indonesia, Sandy Walsh dari Yokohama F. Marinos untuk melengkapi kuota ASEAN tulis Gold Thailand. Ya, dalam hal ini, Sandy Walsh pun disebut mengikuti jejak pemain timnas Indonesia yang sebelumnya sudah resmi bergabung, yaitu Shane Patinama. Tentu kedepannya menarik menantikan kolaborasi Sandy Walsh dan Shane Patinama bersama juara bertahan di Liga 1 Thailand itu. Coach Shin Tae yang diketahui baru saja memberikan saran kepada pelatih timnas Indonesia, yaitu Patrick Kluivert, di mana ia meminta kepada sang pelatih untuk membuat pemain timnas Indonesia bisa tampil lebih kompak. Patrick Kluivert merupakan pelatih timnas Indonesia. Setelah saya jadi tidak elok jika saya memberikan penilaian atau kritik, kata Coach Shin Tae yang. Ia harus membuat para pemain lebih kompak. Semua lawan punya kualitas lebih baik dari timnas Indonesia. Persiapan harus lebih mantap. Tim pelatih wajib menganalisis lawan lebih seksama karena mereka adalah tim-tim kuat, lanjut pelatih asal Korea Selatan itu. Ya, diketahui Patrick Kluivert memberikan 6 poin dalam 4 laga di putaran ketiga kemarin, di mana poin yang sama dihadirkan oleh Coach Shin Tae-yang dalam 6 laga bersama timnas Indonesia di putaran ketiga. Dalam hal ini, koleksi 12 angka berhasil meloloskan timnas Indonesia ke putaran keempat, di mana di babak ini timnas Indonesia tergabung di grup B bersama timnas Irak dan juga tim tuan rumah yaitu Arab Saudi. Sebelum turun di putaran keempat nanti, timnas Indonesia akan menantang timnas Lebanon dan juga timnas Kuwait dalam sebuah laga uji coba, di mana 2 laga uji coba itu akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada bulan September nanti. Timnas Indonesia U17 diketahui akan melakoni laga penting melawan timnas Uzbekistan U17 di ajang Piala Kemerdekaan ini, di mana duel ini akan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Jumat malam besok dengan kick-off jam 19:30 WIB. Nantinya pertandingan ini akan menjadi laga kedua bagi skuad Garuda Muda di turnamen uji coba ini. Di laga perdana timnas Indonesia bermain imbang melawan timnas Tajikistan sehingga menempati posisi kedua di klasemen sementara. Sementara timnas Uzbekistan berada di posisi buncit setelah kalah dari timnas Mali di laga pembuka.
terbuka. Kemenangan atas Uzbekistan tentu akan menjadi target mutlak bagi timnas Indonesia ini. Selain untuk mengamankan posisi di klasemen, namun 3 poin penuh akan membuka peluang skuad Garuda Muda untuk bersaing menjadi juara di Piala Kemerdekaan 2025 ini. Dukungan penuh dari publik tim tuan rumah tentu diharapkan dapat menambah motivasi bagi para pemain muda skuad Garuda. Dalam hal ini, pelatih timnas Indonesia U17 pun diyakini akan melakukan beberapa penyesuaian strategi, terutama untuk meningkatkan efektivitas serangan. Selain itu, performa solid di lini belakang juga menjadi kunci agar tim tuan rumah ini tidak kecolongan seperti di laga sebelumnya. Ya, dalam hal ini, pertandingan ini diharapkan menjadi ajang unjuk kemampuan bagi para pemain muda dan kesempatan emas untuk memperkuat mental bertanding, menghadapi lawan-lawan internasional sebelum mentas di Piala Dunia nantinya. Ya, di sisi lain, sosok Ketua Umum PSSI Erick Thohir menemui Nova Arianto di sela-sela pegelaran Piala Kemerdekaan ini, di mana pertemuan itu membahas berbagai program untuk mempersiapkan timnas Indonesia U17 menjelang menghadapi Piala Dunia U17 yang akan digelar di Qatar nanti. Sebelum kembali ke Jakarta, saya bertemu dengan pelatih timnas U17 Coach Nova Arianto di Medan untuk membahas program timnas U17 setelah Piala Kemerdekaan untuk menuju ke Piala Dunia U17, ujar Erick Thohir. Ya, salah satu poin penting dalam pembahasan tersebut adalah rencana uji coba internasional yang akan dijalani timnas Indonesia U17, termasuk rencana uji coba yang akan dilakukan timnas U17 dengan beberapa tim di luar negeri untuk persiapan ke Piala Dunia U17 pada November mendatang, tambah Erick Thohir. Ya, selain program latihan dan pertandingan uji coba, ia pun juga mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut turut membahas hasil scouting yang dilakukan oleh Simon Tahamata. Kami juga membahas tentang pemain hasil scouting dari Simon Tahamata yang berpotensi untuk memperkuat timnas Indonesia di kelompok umur saat ini dan timnas senior ke depannya, kata Erick Thohir. Sosok Rizky Ridho kini kembali disebut layak bermain di kancah Eropa. Setidaknya hal itu kini diungkapkan oleh rekan setimnya di timnas Indonesia, yaitu Kevin Dix. Ya, sejak resmi memperkuat timnas Indonesia, Kevin Dix mengaku cukup mengenal berbagai karakter pemain di skuad Garuda. Dikutip dari Bolanet, Kevin Dix yang saat ini bermain untuk Borussia Mönchengladbach itu tidak hanya mempelajari gaya bermain rekan setimnya di timnas Indonesia. Lebih dari itu, Kevin Dix juga menilai potensi mereka untuk bersaing di level tertinggi. Ia menyebut bahwa ada beberapa nama dari timnas Indonesia yang menurutnya mampu bersaing di Eropa. Bahkan Kevin Dix menilai layak untuk berlaga di Bundesliga dan berkembang menjadi pemain yang lebih matang, dan kini ada 2 nama yang ia sebut. Ada banyak pemain yang bisa bermain dan tumbuh sebagai pemain, tapi saya kira Ridho dan Jay Itzes akan cocok di Bundesliga, tutur Kevin Dix. Sayangnya Jay bergabung dengan Sassuolo, tapi saya kira itu langkah yang tepat untuk dia untuk berkembang di Italia. Soal Ridho, saya sudah sering bicara soal dia, bahwa dia akan luar biasa bermain di Eropa, sambung Kevin Dix. Ya, sebagaimana diketahui, Kevin Dix memang sudah beberapa kali mengungkapkan kekagumannya kepada Rizky Ridho, di mana dirinya berpendapat bahwa bintang muda timnas Indonesia itu punya potensi besar untuk menembus kompetisi Eropa di masa depan. PSSI kini akhirnya merespons soal polemik yang menyebutkan bahwa timnas Indonesia harus membayar royalti pemutaran lagu nasional yang selalu dinyanyikan di setiap pertandingan di stadion. Ya, polemik ini muncul setelah pihak Lembaga Manajemen Kolektif Nasional sempat menyatakan bahwa lagu kebangsaan Indonesia Raya dalam konteks pertunjukan komersial tetap harus membayar royalti kepada LMKN. Namun belakangan ini, Komisioner LMKN di bidang collecting dan lisensi, yaitu Yesi Kurniawan, mengklarifikasi pernyataan tersebut, di mana ia mengatakan bahwa lagu Indonesia Raya sudah berstatus sebagai public domain, sehingga tidak ada perlindungan hak cipta atas karya tersebut. Dalam hal ini, Sekjen PSSI yaitu Yunus Nusi pun mengatakan bahwa pemutaran lagu-lagu nasional di stadion pertandingan timnas Indonesia merupakan perekat dan pembangkit nasionalis, sehingga tidak seharusnya dikaitkan dengan royalti. Lagu-lagu kebangsaan ini menjadi perekat dan pembangkit nasionalis, sekaligus memicu rasa patriotisme bagi anak bangsa ketika menyanyikannya. Menggema di Stadion GBK dengan puluhan ribu supporter menyanyikan lagu ini. Ada yang merinding, bahkan ada yang menangis. Itulah nilai-nilai yang terkandung di dalam lagu kebangsaan ini, ucap Yunus Nusi. Ya, lebih lanjut, ia pun juga meyakini bahwa para pencipta lagu nasional yang sering dinyanyikan oleh supporter di dalam sebuah pertandingan tidak akan berpikir untuk mendapatkan keuntungan finansial dari royalti. Sang pencipta lagu ini dengan ikhlas mempersembahkan dan menciptakannya di tengah perjuangan bangsa untuk memerdekakan diri dari belenggu penjajah. Kami yakin tidak pernah terbesit di benak sang pencipta bahwa lagu ini kelak harus dibayar bila setiap individu atau elemen manapun menyanyikannya. Mereka menciptakan lagu ini dengan tulus, sebagai lagu perjuangan yang ditujukan untuk anak bangsa, tanpa mengharapkan imbalan, kata Yunus Nusi. Ya, sejumlah lagu nasional yang sering dinyanyikan oleh para supporter
adalah seperti lagu Indonesia Raya Tanah Airku hingga Indonesia Pusaka. Sebaiknya aturan ini segera dihapus karena berisik, membuat gaduh, dan tidak produktif, ujar Yunus Nusi. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa, dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.